Isu dugaan bisnis donasi Palestina di Indonesia viral setelah akun @ahmed.shorafahwan mengunggah pengakuan mengejutkan di media sosial. Warga Gaza yang kini tinggal di Indonesia itu mengaku sering menerima tawaran mencari donasi di masjid dengan bayaran mencapai 1,5 juta rupiah per hari. Ahmed menilai praktik tersebut perlahan mengubah bantuan kemanusiaan menjadi ladang bisnis berkedok empati demi keuntungan pihak tertentu saja di Indonesia. Ahmed mengaku menolak tawaran itu karena merasa cara tersebut tidak sesuai nilai kemanusiaan. Ia juga menyebut nama Palestina sengaja dipakai demi menarik simpati masyarakat Indonesia agar donasi lebih mudah terkumpul. Setelah videonya viral, unggahan tersebut akhirnya dihapus karena Ahmed mengaku sempat dihubungi pihak pemerintah terkait persoalan itu. Publik kini ramai mempertanyakan transparansi sejumlah yayasan penggalangan dana Palestina di Indonesia. Jangan donasi untuk Palestina, karena kalau semua uang donasi itu benar-benar sampai ke Palestina Gaza, harusnya sekarang orang di sana udah hidup makmur dan pada naik Ferrari semua. Di video ini, aku mau jelasin gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Jumlah donasi dari Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat bikin Gaza jadi kayak Singapura. Bahkan tanpa ngitung bantuan dari negara-negara lain. Buat yang belum kenal aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Dan aku juga bakal senang banget kalau Anda follow aku. Hampir 2 tahun terakhir sampai hari ini, aku masih sering dapat tawaran kerja kayak gini. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, terus minta donasi. Dan mereka janji bayaran 1,5 juta rupiah. Cuma dalam 1 hari aja. Bayangin, sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta rupiah. Aku langsung nolak karena itu haram. Masa cuma ngobrol 30 menit di masjid, bikin orang sedih karena Palestina, terus aku dibayar 1,5 juta. Padahal aku udah bukan mahasiswa lagi, aku baru sudah 2 minggu yang lalu, dan sekarang sebenarnya aku lagi butuh banget pekerjaan. Tapi aku tetap ngerasa tenang karena aku yakin Allah bakal ganti dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biarkan yang lebih percaya aja. Uang yang kalian donasikan itu niatnya buat beli makanan dan bantu rakyat Palestina yang lagi kelaparan di sana. Bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Demi Allah, aku sampai nelpon orang-orang Palestina yang di sini. Aku nasihatin mereka, aku bilang, udah tinggalin aja kerjaan kayak gitu. Tapi mereka cuek dan masih kerja dengan cara seperti itu. Coba jujur aja, pernah nggak kalian lihat acara tentang Palestina tapi nggak buka donasi? Nggak pernah kan? Nggak ada yang ngasih edukasi. Dan aku mau buktiin, kalau banyak dari kalian sebenarnya belum punya pengetahuan tentang Palestina. Aku bahkan nggak perlu bersembah, mungkin 50% dari kalian nggak tahu di mana Masjid Al-Aqsa dan di mana Qubbatus Sakhra dari 2 foto ini. Kenapa yang dipakai selalu nama Palestina? Karena mereka tahu Palestina itu salah satu hal yang paling bikin orang Indonesia cepat tersentuh. Di video selanjutnya, aku bakal kasih tahu kalian cara donasi yang benar dan harus donasi kemana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pria Palestina ini bilang jangan donasi ke Palestina. Seorang pria asal Palestina yang tinggal di Indonesia jadi sorotan usai membahas pentingnya teliti saat berdonasi. Dia menyoroti bahwa niat membantu itu baik, tapi menyalurkan donasi harus jelas, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan lembaga atau jalur bantuan yang dipilih benar-benar terpercaya. Kenapa yang dipakai selalu nama Palestina? Karena mereka tahu Palestina itu salah satu hal yang paling bikin orang Indonesia cepat tersentuh. Pesannya sederhana, bukan berhenti peduli, tapi jangan asal transfer karena rasa iba. Dalam Islam, sedekah itu mulia, tapi amanah juga wajib dijaga. Bantu saudara, tapi tetap pakai akal.
Guys, kalian pernah dengar atau lihat orang-orang yang jalan di pinggir jalan meminta donasi, dan ada juga yang melalui online mengumpulkan dana donasi untuk bantuan Palestina. Ya, jadi ada penjelasan bahwa uang yang dikumpulkan sebagai donasi selama ini nggak nyampe di Palestina. Ya, dari penjelasan bahkan donasi yang dari Indonesia aja bisa membangun Palestina itu seperti Singapura sebenarnya dari hasil uang yang sudah dikumpulkan. Dan setiap orang itu kalau dikasih bisa sampai beli Ferrari per orang loh, mobil Ferrari. Nah, ternyata donasi yang dikumpulkan selama ini, uang itu tidak sampai ke Palestina, malah dimanfaatkan sama orang-orang tertentu sebagai ladang bisnis, guys. Tunggu. Jadi sebenarnya ada orang-orang Indonesia yang memanfaatkan tentang penderitaan orang-orang di Palestina. Jadi Ahmad ini adalah orang Palestina asli yang sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun, dan dia juga melihat bahwa hal ini pernah ditawarkan kepada dia dengan dibayar dan dijanjikan akan dibayar 1.500.000 per hari dengan menjual penderitaan orang Palestina ke masjid-masjid. Karena dia tahu hal itu salah, makanya itu dia mengancam bahwa hal itu haram untuk dilakukan. Bahkan dia menelpon kepada teman-temannya semua untuk tidak ikut serta dalam melakukan hal tersebut jika ada di antara mereka yang ditawarkan. Jadi buat warga Indonesia, kita juga harus bijaksana melihat segala sesuatunya, enggak tergiur. Boleh menyumbang, tapi pastikan bahwa hal itu harus sampai ke tujuannya. Dijadikan ladang bisnis, warga Palestina yang tinggal di Indonesia minta masyarakat Indonesia stop donasi ke Gaza ya. Jadi ini ada seorang pria namanya Ahmed ya, dia tuh udah tinggal di Indonesia dan kuliah di Indonesia selama 4 tahun ya. Jadi dia ini sering banget diminta oleh sebuah yayasan untuk melakukan campaign ke masjid-masjid ya. Untuk apa? Melakukan cerita sedih ya. Cerita sedih rakyat Palestina, dan ujung-ujungnya apa? Minta donasi. Nah, dan untuk melakukan hal itu, satu hari dia itu digaji 1,5 juta. Bayangin, berarti kan 1 bulan dia bisa dapat sekitar 45 juta. Ya. Jadi untuk yang pengen donasi, kalian bisa cek Instagram dia ngasih tahu caranya gimana untuk donasi supaya benar-benar bisa sampai. Karena menurut dia, warga Indonesia yang udah ngasih donasi aja ya, kalau bener-bener tersampaikan, itu satu orang tuh, mungkin satu keluarga tuh minimal udah bisa pakai Ferrari katanya. Nah ini coba nih kalian cross-check nih ya. Jadi kalau misalkan memang pengen donasi, lebih bagus memang kita harus cari tahu dulu nih, ini amanah apa enggak ya. Karena ternyata warga Palestina yang tinggal di Indonesia aja disuruh campaign ke masjid. Pernyataan beliau jangan berdonasi ke Palestina mungkin ada benarnya karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Namun di sini saya akan bahas orang-orang dermawan yang memberikan gift di live, tapi ya saya rasa tidak tepat sasaran juga. Andai saja orang-orang dermawan memberikan gift kepada orang-orang yang tidak berdaya seperti maaf cacat, tunanetra dan lain-lain, insya Allah jauh lebih manfaat. Atau memberikan langsung donasi ke orang-orang Palestina ini, itu bisa jadi bohong bang, wallahu alam. Tapi latar belakang mereka jelas, keadaan mereka juga jelas seperti ini gitu. Daripada kita nge-gift kepada orang-orang yang joget-joget, buka aurat, orang-orang yang hanya malas tidur-tiduran minta di-gift. Dan aneh gitu, memberi kepada siapapun itu adalah hak kita. Tapi ketika kita memberikan kepada orang yang tepat sasaran, niatkan karena Allah, insya Allah akan jadi pahala kita. Terlebih uang yang kita berikan digunakan untuk ibadah, maka insya Allah akan terus mengalir pahala kita. Tiba-tiba muncul FYP ku ini, Mas Ahmed Shorafa, orang Palestina, tentang donasi ke Palestina itu. Aku sih sudah ada feeling bahwa donasi itu pasti ada beberapa oknum yang akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi ya, untuk membuat dia kaya ya. Makanya benar itu harus hati-hati banget untuk mendonasikan itu sayangnya. Dan untuk yang berkedok mempergunakan nama yayasan ataupun mempergunakan nama Palestina untuk donasi, hati-hati ya, tempatmu neraka. Itu hak orang, bukan hak kamu. Tuh kan, dijadiin bisnis untuk kekayaan pribadi.
Ya, itulah dia. Makanya kita harus benar hati-hati kalau ingin mendonasikan. Kita harus benar-benar, ya, kita salurkan lewat link pemerintahan ataupun yang benar-benar memang kita yakini bahwa itu akan sampai ke saudara kita di Palestina. Dan semoga yayasan-yayasan yang berkedok kesedihan saudara-saudara kita di Palestina cepat sadar. Ingat, nah, kamu itu mungkin lagi enak-enak sekarang, tapi ingat ya, selama kau hidup itu nanti kau akan merasakan disiksa bagaimana siksaan neraka ya. Mungkin nanti bertukar posisi, ya. Pasti itu kamu akan merasakan itu selama hidupmu. Nggak menunggu sampai kau mati. Di hidupmu ini juga nanti pasti kau akan merasakannya. Cepat sadar ya. Oke? Gue mau komentar soal video orang Palestina ini. Ya, honestly, ya jadi pasca gue ketemu mantan dubes Palestina kemarin di tanggal 7 Mei, beliau juga memperingatkan, kurang lebih ya, dia bilang there are many people exploiting the suffering of Palestinians for personal gain. Namun agaknya menjadi naif ya jika di kondisi ini, di kondisi sekarang ini yang tumbuh itu justru kecurigaan. Tapi bagaimana sih sikap proporsional kita? Yuk mari kita bedah pelan-pelan ya. Pertama, kita harus bisa memisahkan antara bersikap kritis secara kelembagaan dan menjadi sinis secara kemanusiaan. Dan bagi gue peringatan dari embassy itu sebuah alarm sebetulnya, agar kita itu lebih cerdas memilih pintu-pintu mana saja untuk penyaluran, dan bukan anjuran untuk menutup dompet rapat-rapat kan gitu ya. Karena gini, menuntut transparansi lembaga itu suatu kewajiban, tapi membiarkan kita jadi tidak peduli itu kan mematikan empati kita dan fatal. Lalu gue mengambil pusing sih soal komentar kalau donasi masuk semua, orang Palestina bisa naik Ferrari semua. Ya kita bisa anggap itu sebagai sebuah jeritan psikologis, satir lah gitu ya. Dan gue ngeliatnya kayak majas hiperbola aja, yang lahir dari mungkin ya rasa frustasi terhadap birokrasi, terhadap blokade, dan mungkin terhadap potongan administratif di lapangan. Dan menanggapi kiasan orang yang sedang menderita secara harfiah, bukankah itu justru mengaburkan esensi penderitaan mereka sendiri kan gitu ya? Lalu kalau teman-teman ada di pihak yang berdonasi, kita juga harus tahu dong, di mana sih garis batas tanggung jawab moral kita. Sebetulnya kan sederhananya kewajiban kita itu selesai secara moral dan juga secara spiritual ketika bantuan itu kita percayakan kepada lembaga resmi yang punya kredibilitas dan juga rekam jejak audit yang jelas. Nah, kalaupun setelah itu ada oknum birokrasi di sana yang menyalahkan hak mereka, itu kan dosa hukum dan juga dosa moral si oknum. Tapi ingat, kita itu nggak boleh membiarkan ketakutan pada oknum itu justru menghentikan tangan kita menyodorkan bantuan untuk jutaan orang yang malam ini tidur dalam keadaan lapar. Karena kalau kecurigaan itu dibiarkan liar, tujuan akhir yang sangat berbahaya itu apa? Apati. Ketika kita mulai mikir, kalau ujung-ujungnya dipotong, ya udah nggak usah dibantu sekalian. Dan bahayanya kalau kita sampai berhenti peduli, pihak mana yang paling diuntungkan dari diamnya kita? Pihak mana?